Oke, selamat siang semuanya, shalom semua jemaat Tuhan. Ya, kita tetap optimis untuk hari ini dan juga mungkin ada teman-teman yang baru ya, yang pertama kali mengikuti Kompak Siang online, ya virtual Zoom. Ya, selamat datang. Kita ada setiap hari Senin sampai Kamis ya. Mulai jam 13.00 ya, kita akan mendengarkan kesaksian dari narasumber yang kita pilih ya, dan yang pastinya extraordinary ya, luar biasa ya. Dan sebelum kita mendengarkan kesaksian dari narasumber, kita akan mendapatkan pengalaman atau pelayanan dari Pak Dr. Saud yang bisa memenuhi undangan saya, dan terima kasih atas undangan bisa dilakukan oleh Pak Dr. Saud pada siang hari ini ya. Bagi teman-teman yang akan konsultasi kesehatan, silahkan siap-siap ya. Ya, kita akan boleh berbagi atau apapun yang ditanyakan pada Dr. Saud, silahkan aja. Oke, hari ini kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melawat hidup setiap kita dengan cara yang luar biasa. Selamat mengikuti acara setiap sesi demi sesi di Zoom virtual Kompak Siang ini ya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, senang sekali hari ini ada berkat Tuhan ya. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan kirimkan Pak Dr. Saud, hambanya, untuk bisa melayani di virtual Zoom Kompak ini dengan membuka sesi ruang konsultasi kesehatan ya. Luar biasa ya. Inilah berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini, siang ini, yang Tuhan curahkan buat setiap kita yang percaya kepada kita semua. Amin. Ya, sebelum kita mulai podcast Kompak Siang ini, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami boleh ada sampai dengan hari ini, di tempat ini, di Zoom Kompak Siang ini, dalam keadaan yang baik-baik, dan semua itu karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Karena perkenanan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sempat berbagi dengan apa yang kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya percaya di Zoom Kompak ini kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu, semuanya karena perkenanan-Mu ya Bapa. Karena kebaikan-Mu dalam hidup kami bawa hati kami, dan kami arahkan mata kami, pikiran kami hanya tertuju pada Bapa yang memelihara hidup kami, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah kami di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama boleh katakan amin. Baik, selamat siang. Ya, pada siang hari ini ya kita semua berbahagia karena Pak Dr. Saud sudah memberikan waktunya untuk bisa melayani kami. Dan ya, untuk sesi pertama sudah disampaikan oleh Pak Bambang, pujian satu lagu yang luar biasa, dan sesi kedua biarlah Dr. Saud bisa memperkenalkan dirinya pada teman-teman yang mungkin belum kenal ya. Di sini ada Pak Sabto Wibowo dari Lombok. Selamat siang Lombok. Ya, ada juga di mana ini? Ya, saya kira Pak Sabto Wibowo aja yang belum pernah masuk, dan mungkin banyak orang yang belum kenal ya. Ya, teman saya juga. Oke, selamat siang Pak Sabto Wibowo. Apa kabar Lombok? Nggak monitor. Ya, oke. Silakan Pak Dr. Saud, boleh buka mikrofonnya dan mungkin sampaikan perkenalannya secara singkat dan bisa mulai. Silakan Pak. Puji Tuhan, kalau saya lihat hampir semua udah kenal. Ya. Walaupun
memang dalam bidang konsultasi kesehatan medis ya jarang, tetapi banyak di dalam konsultasi rohani justru ya. Nah, kalau di kalangan banyak orang bilang ini dokter rohani katanya. Amin. Ya, bukan muda lagi, usia saya udah 62 tahun ya. Jadi dokter sudah lebih dari hampir 30 tahun lebih gitu ya. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya siap membantu Bapak Ibu kalau ada masalah medis ya. Nah, sebelum Bapak Ibu menyampaikan pertanyaannya, saya bercerita sedikit dulu hal-hal apa yang paling banyak saya temukan di dalam dunia kesehatan ya. Karena hampir semua rumah sakit itu memiliki kerjasama dengan para rohaniawan ya, sesuai dengan agama Amin. mereka. Itu dibuat MOU, artinya setiap pasien yang masuk terus dirawat, mereka berhak untuk menerima pelayanan kerohanian ya. Jadi rumah sakit juga menyediakan pendeta kalau dari Kristen ya, atau mau manggil pendetanya sendiri juga boleh. Nah, alasannya kenapa? Karena dunia kesehatan itu berkolaborasi dengan semua bidang ya, terutama dengan bidang kerohanian, karena banyak penyakit itu juga sakitnya oleh karena psiko, kita bilang pemikirannya. Nah, bisa juga pemulihannya juga sangat dipengaruhi oleh psikonya ya, psikis. Nah, itu kita kenal dengan psikosomatis gitu ya. Soma itu tubuh, jadi banyak orang menderita sakit penyakit, sakit mah, sakit ini, sakit itu. Nah, itu kadang berbenturan dengan kerohanian. Pak, ini roh jahat, Pak. Kira-kira gitu kan. Dokternya udah cari-cari, nggak ada juga penyebabnya. Periksa lab, periksa ini, kok nggak ada. Nah, akhirnya kita bilang ini ada dua kemungkinan, gitu ya. Masalah psikisnya atau masalah kerohanian, gitu ya. Jadi bekerja sama untuk mencari penyebab. Nah, dalam dunia kedokteran kita bisa membantu secara psikisnya, ya, tentang riwayat hidupnya, ada trauma atau tidak, sehingga ya kalau terlalu lama ya kita bilang kronis masalah stresnya ya atau traumanya, itu akan menyebabkan gangguan pada fisiknya ya, fisiologis dari tubuhnya juga terganggu, akibatnya terjadilah gangguan dan kerusakan. Nah, ini yang paling banyak berbentur dalam kesaksian yang saya dengar juga, Pak, orang yang saya layani ini dokter bilang nggak diketemukan penyebabnya. Kira-kira gitu ya. Nah, lalu mikir, wah dipanggil hamba Tuhan. Waktu dipanggil, udah teriak kayak gaya orang, kita bilang gini, gaya orang Jakarta, ya kan? Setan lu keluar supaya dia sembuh. Nggak keluar juga, gitu ya. Nah, yang sebelah malah marah. Pak, jangan bilang setan lu. Bapak bilang ngomong sama saya. Oh, bukan. Kata gitu ya. Mungkin karena didengar di sebelahnya, gitu ya. Dikirain pendetanya ngusir dia, setan lu, pergi lu keluar gitu, misalnya kayak Jakarta. Karena kan saya udah sering bilang setan di Jakarta paling mudah diusir ya, asal ketahuan setannya ada, bang setan lu, kabur dia langsung daripada ditangkap gitu ya, daripada menyebabkan masalah. Nah, ini yang paling banyak kita temukan. Nah, ya, tantangan-tantangan, sehingga Bapak Ibu ya silahkan raise hand kalau mau bertanya. Misalnya begini, jagalah kesehatan rohani kita, gitu ya. Amin. Ikut sering ibadah supaya rohani kita itu selalu fresh ya, karena hati yang gembira itu kan Obat. adalah Obat obat yang gitu manjur. ya. Jadi firman Tuhan bisa menyegarkan. Makanya saya berharap tema-tema firman Tuhan jangan yang membuat stres malah, Pak. Gitu ya. Supaya jangan nanti yang mendengar lain pikiran, ini kira-kira saya masuk surga nggak masuk surga, nggak drop dia kan gitu ya, sakit dia gara-gara. Kalau ditanya kenapa, karena Ibu Loli tadi, Ibu Oli khotbah, wah saya nggak, tadinya udah yakin nih masuk surga, tapi gara-gara khotbahnya saya jadi ragu, Pak, terus saya stres, Pak, depresi, Pak, terus tumbang saya, Pak. Gitu ya contohnya. Oke, very good. Oke, kira-kira gitu. Buat hatinya gembira sekalipun banyak masalah dalam hidup, mau itu masalah dosa atau apa, buat dia gembira karena ada solusinya. Amin. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, santai aja gitu ya. Oke, relax. Gitu. Oke, terima kasih Dok atas pembukaannya ya. Jadi asal usulnya jadi ada psikosomatik apa? Psiko ya, psiko jadi dari mental ya. Jadi saya mau duluan ya. Sebelum teman-teman siap-siap ya.
siap-siap dulu ya. Kira-kira apa yang mau ditanyakan ya. Mumpung ada Dokter Saud. Dok, saya mau tanya dok. Seminggu ini saya kok sering, biasanya enggak, sering sekali perasaan ngantuk banget gitu loh. Tapi begitu ditidurin, angel, susah tidur. Itu berulang, padahal nggak sepertinya. Biasanya saya fresh. Kegiatan saya setiap pagi itu saya selalu treadmill kan. Treadmill sekitar 25-30 menit. Jadi distance-nya 2 km dengan speed sekitar 5,5 sampai 6 km per hour ya. Jadi durasinya sekitar 25-30 menit. Saya bisa mencapai 2,5 km dalam waktu ya 25-30 lah. Jadi tekanan darah di mesin itu saya lihat sekitar 140-150 lah. Ya karena mungkin terpacu ya jantungnya. Tapi kok akhir-akhir ini, seminggu yang lalu kok sampai saat ini, kok sekarang saya mudah lemas dan rasanya mengantuk. Apakah saya kolesterol tinggi, kolesterol naik atau bagaimana dok? Saya belum cek sih, kolesterolnya saya belum cek. Apakah itu tanda-tanda dari kolesterol tinggi dok? Silakan. Terima kasih Pak Andri. Yang jelas pertama ini adalah tanda-tanda orangnya sudah tua, itu Pak. Itu dulu, mulai dulu di situ ya. Oke. Kalau orangnya masih muda kita malah bingung, ini baru serius. Kalau udah tua itu akan terjadi penurunan dari organ-organ tubuh kita ya. Terutama bagian fungsi di otak ya. Nah, kadang-kala pompa dari jantung, darah itu kan ke atas kadang menurun sehingga kadar oksigen yang ke otak itu agak berkurang dari biasanya ya. Apalagi di faktor kelelahan ya karena kegiatan tertentu, karena kan orang yang sudah tua nggak tahu batas kelelahannya berapa kan gitu ya. Dia pikir karena dia masih fit, wah ya ngegas terus gitu kan, dia nggak bisa ngatur berapa waktu jamnya. Nah dia tiba-tiba memang masuk dalam posisi kelelahan, akhirnya fatigue ya. Jadi akhirnya menyebabkan menurun jadi rasa ngantuk gitu ya, atau juga telatnya dia mengkonsumsi ya gizi yang bagus, apakah itu karbohidrat karena aktivitasnya tadi kan gitu ya, jadi energi yang dikirim juga berkurang, dia tertidur, atau malah sebaliknya dia kebanyakan makan aktivitasnya nggak banyak gitu ya, karena berlebihan lalu fungsi organ lelah untuk bekerja ya mengolah itu, akhirnya terjadi efek Loven kita bilang ya, dia merasa agak ngantuk jam tertentu. Nah, oleh sebab itu saran yang sederhana Pak itu adalah jangan lupa medical check up Pak, gitu ya, untuk mengetahui sebenarnya apa. Kita bilang aja itu adalah tanda-tanda, satu, kalau orangnya sudah usia tertentu, umur di atas 60, Pak saya fit, kalau gitu itu satu sinyal mengatakan ada masalah dalam tubuh Anda, gitu ya. Apakah itu kolesterol dan lain-lain? Nah, silakan berobat ya untuk diperiksa di laboratorium kadar kolesterolnya, kadar yang lain apakah dalam keadaan normal. Tapi pesan saya pertama kali recheck dulu aktivitas kita apakah berlebihan ya dan sebagainya. Kalau memang itu ada ya kita kurangi. Ingat Pak, kita sudah tua. Menurut saya aktivitas nggak berlebihan karena ini sudah biasa saya lakukan Pak. Sudah biasa. Jadi makanan sehari-hari itu saya treadmill sekitar ya 25-30 menit untuk menjaga tetap bugar ya. Ada latihan beban juga, latihan barbel juga, dan latihan otot-otot kaki juga. Dan saya juga cek secara periodik ya, tekanan tensi saya tetap bagus, tetap stabil 120/80, dan saya adalah pendonor yang tetap reguler. Ya tetap setiap dua bulan lebih saya selalu donor dan selalu HB very good, mantap. Jadi tapi rasa seminggu ini aja dok, kok saya rasa mengantuknya apa ini? Padahal saya enggak gitu. Itu mungkin saya belum cek kolesterol itu aja. Itu informasi namanya Pak. Anda dalam kondisi seperti ini kan nggak biasanya gitu ya. Nah, berarti ada faktor penyebabnya. Cepat-cepat Pak periksa sebelum terjadi hal yang lebih berat. Nah, begitu ya. Karena dokter itu kan menangani
case-nya langsung, oh Pak, setelah saya periksa kolesterol atau ini kita dapatkan ini, ini obatnya, anjurannya juga jelas, ya. Ya. Kira-kira gitu. Ibu Teti udah raise hand gini ya, puji Tuhan Oke, lah. oke, oke. Terakhir dok, terakhir. Pantangannya apa dok? Ada pantangan atau apa yang untuk saya? Pantangannya Pak, nggak kita bisa bilang langsung pantangan yang spesifik ya. Ya, kita hanya bisa bilang ini, coba recheck kembali agenda kehidupan kita setiap hari itu. Nah, lihat ya, jangan sampai ada kelelahan, jangan ada sampai terlambat makan, atau jangan sampai ada suatu kelebihan. Kalau sudah kita recheck buat checklist, kayaknya udah oke, berarti something wrong, gitu ya. Ini kelihatannya harus, jangan cuma doa, gitu ya. Nanti kalau cuma doa, Tuhan bilang kolesterol kamu tinggi bung, katanya gitu ya. Nanti mana buktinya? Nggak ada alat pemeriksaannya, jadi susah. Mendingan kita katakan segeralah memeriksa supaya walaupun usia kita tua, kita tetap fit dan bisa panjang umurnya. Amin. Ya. Apakah hanya kolesterol yang harus saya cek atau juga ada triglycerid apa segala macam? Ada perlu nggak itu, dok? Kalau bisa sih kita katakan harus diperiksa paling tidak selain kolesterol, lemak ya gitu, dan lain-lain ya. Saya bilang gitu, lebih bagus gini. Bagaimana cara kita memeriksanya? Datang dulu gitu ya ke tempat pemeriksaan kesehatan dokter atau apa, lalu nanti dianjurkan gitu ya. Kalau melalui diskusi begini dengan saya kan hanya mendengar kata-kata saja. Saya nggak bisa pakai alat stetoskop, nggak bisa pakai alat ini gitu ya. Jadi ada keterbatasan. Maaf Pak, saya bukan dukun. Ya, oke. Alright, terima kasih. Siapa lagi yang pasien kedua? Ibu Teti, ya silakan Bu Teti. Ya, silakan. Jadi saya pasien nih sekarang ya. Pasien ya. Pak Dokter Saud, Pak Andre, Bapak Ibu semuanya. Oke, right. Nah, bukan narasumber nanti ya semua lah ya, shalom. Nah, tadi kan Bapak udah sempat menjelaskan itu. Saya ini memang dari 2021 memang pernah keracunan makanan ya, tapi nggak tahu lah. Sejak 2021 Desember itu adalah sakit penyakit gitu, entah asam lambung lah, batuk pilek lah, gula darah lah, dan pikiran juga sih Pak, pikiran karena kita merasa pernah terluka, dibully rame-rame, yang kita tidak pernah melakukan sesuatu hal, dibully rame-rame. Jadi saya berpikir, pernah kayak gitu. Malah dikatakan, iya dia nangis-nangis datang ke rumah saya curhat. Kapan saya ke rumahnya curhat? Jadi bergumul terus. Jadi Tuhan kenapa kayak gitu? Nangis kan jadinya kan. Nah sekarang saya nggak mau lagi. Udah saya lepaskan itu. Terserahlah kalian mau ngomong apa. Yang penting aku nggak seperti itu terserah kalian lah ya. Dalam batin saya nggak saya klarifikasi, tidak saya klarifikasi. Di batin saya komitmen saya sama Tuhan, saya mengampuni mereka, saya mengasihi mereka. Saya tahu itu semua rekayasa iblis yang memperalat mereka untuk menghujat saya yang saya tidak pernah kerjakan, cerita bohong begitu. Tuhan, aku mengasihi mereka, malah aku bilang aku takut hadir. Kenapa? Takut mereka dipakai iblis lagi untuk menyerang saya. Keluhan kesehatannya apa, Bu Teti? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apakah mana yang lebih dulu yang membuat kita sakit? Apakah tubuh kita ini yang sakit lalu ke psikis kita, atau psikis kita, kejiwaan kita, emosi kita, perasaan kita, pikiran kita yang sedang terganggu mengakibatkan tubuh kita ini jadi sakit. Lalu solusinya apa supaya tetap sehat gitu, Pak Dokter Saud, Andre? Terima kasih Bu Teti. Ya saya ambil bagian, saya nanti Ibu Oli ngambil bagiannya. Nah kan tadi riwayat itu ada keracunan makanan. Kita kan nggak tahu keracunan makanan ini oleh karena apa. Itu satu. Apakah karena zat kimia atau karena kuman dan lain-lain misalnya seperti itu. Ya karena dia terkontaminasi. Nah setelah jawab aja, nggak usah dijawab dulu. Iya. Karena memang kan ini pasti terbatas. Tapi saya buah Pak, buah itu sedikit.
Oke, Ada secara umum. beberapa makanan gitu loh. Jadi Itu keracunan makanan ini kalau disajikan misalnya seseorang. ya kalau misalnya buah, apakah memang dia tidak cocok dengan buah itu, atau buah itu kan ada pestisida atau zat-zat yang lain ya yang masuk Lengkeng, ke dalam Pak, tubuh. lengkeng. Ya itu maksudnya. Nah, ketika sudah kita seseorang itu keracunan karena makanan, lalu diobati, ya maka dalam perjalanan selanjutnya perlu dia mengecek ketika ada keluhan-keluhan tertentu. Karena dokter akan mengobati dulu faktor yang menyebabkan dia keracunan. Terus kondisi umumnya dia kita perbaiki. Nah, setelah itu kita suruh pulang, ya. Nah, nanti kalau sudah sembuh, ada keluhan-keluhan. Keluhan itu apa maksudnya? Mungkin saja, ya, keracunan makanan tersebut menyebabkan gangguan di organ tubuhnya, gitu ya. Terjadi kerusakan, misalnya gitu, ya. Apakah itu di ususnya, bahkan mungkin juga sampai ke daerah otaknya misalnya ya karena racun tadi. Nah, tanda-tandanya akan terlihat. Misalnya, Pak, setelah saya keracunan waktu itu jadi sering maaf kata ya makan biasa tapi suka diare gitu ya atau perut saya sakit. Jangan-jangan akibat keracunan. Misalnya begitu. Dokternya akan mencari dulu dari riwayat, makanya ada medical record ya. Ada catatan medis dari setiap orang. Nah, kalau tadi pertanyaannya, apakah Pak karena masalah pemikiran saya? Jadi gini, yang psikosomatis, yaitu yang penyakit yang disebabkan oleh karena psikis, itu haruslah memakan, kalau yang normal saja, harus memakan waktu yang panjang dulu gitu ya. Stresnya itu panjang. Ya. Stres yang biasa tapi panjang terus dipikirin gitu. Nah, pertanyaannya kan gini, Pak, mana lebih dulu? Stresnya saya dulu, yang baru sakit ya stresnya dulu. Kalau dia stres dulu, ada orang sakit dulu baru stres. Misalnya gini, kita tanya Pak Andre pernah stres enggak Pak karena dompetnya kosong. Nah, misalnya gitu ya. gitu ya. Nah, jadi karena mikirin dompet yang kosong, kapan nih dompet terisi kan gitu ya. Lama-lama bisa sakit, apalagi faktor usia dan kondisi kesehatannya dia awalnya memang kurang baik. Itu akan lebih mempercepat mudah dia jatuh sakit. Ya, paham ya? Nah, itu yang paling penting. Nah, kalau gitu Pak, apa yang apa yang harus saya lakukan? Nah, Tuhan bilang gini, kalau ada di antara kamu yang sakit, nah gitu ya, ya muslimah kan, panggillah penatua atau rohaniawan supaya mereka gitu ya mendoakan engkau, melayanimu gitu ya. Selain ada dokter, ada juga rohaniawan kan. Kalau di rumah sakit kan gitu, kalau sampai dirawat. Kalau nggak sampai dirawat, rawat jalan, panggil ke rumah. Ibu Oli tinggalnya di mana? Oh, saya tinggal di Serang. Oh, tetangga dong, Bu. Mana di Bantennya di sini? Boleh nggak datang ke rumah? Nah, gitu. Tapi kalau dia bilang, Ibu Oli di mana? Oh, saya di Surabaya. Ya. Pak Andri siapa dong yang ada di Banten, di Serang? Tolong dong dikasih tahu. Nah, misalnya begitu ya. Minta pelayanan atau kalau memang ada dari gereja sendiri, kalau memang ada pelayanan khusus untuk itu. Kalau nggak ada, ya kita bilang, pasti gereja bilang, ya ke rumah sakit lah Bu. Kayak gitu ya. Nah, nanti kalau ibunya sakit udah berat, baru orang gereja biasanya datang. Datangnya untuk apa? Buat perjamuan kudus. Atau membesuk gitu kan, karena udah lama nggak datang gitu loh ya. Kira-kira itu. Jadi, hati yang gembira. Nah, itu yang dibuat sebenarnya, Bu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kalau ada waktu memang bagaimana sesungguhnya membuat hati kita gembira sehingga itu bisa menjadi obat. Karena banyak gembira nggak jadi obat. Contohnya, ya kan kita ngomong ini Pak Andri tepuk tangan. Nah, itu nggak obat. Itu ngeramein namanya. Gitu ya. Jelas ya, Bu ya? Ya, oke, cukup ya. Saya kasih kesempatan. Ya, cukup. Ya, ini Dok, ini sudah ternyata nggak terasa 25 menit. Dokter sampai kapan? Sampai berapa lama? Sampai berapa menit? Jangan sampai Tuhan Yesus datang lah, Pak. Ya, itulah. Sampai berapa lama kira-kira? Ini udah saya rasa gini, karena kan fokus kita itu tetap rohani. Saya hanya gini, nanti ke depannya ketika saya hadir ada partisipan yang memang mau konsultasi diberitahukan ke saya ya. Ada yang sakit ini mau konsultasi, jadi bisa langsung menggunakan waktunya pas. Karena gini, saya kan juga dokter, juga rohaniawan, jadi ngomongnya juga santai, nggak terasa. Ibu Oli juga bilang, ini kelihatannya sampai 2 jam juga nggak habis ini.
Ya, Oke, ya, saya ya. rasa itu ya, Tuhan Dokter, Yesus berkati. Ya. usul, Pak Andre usul. Apakah memungkinkan dokter membawakan satu misalnya tentang kanker, bagaimana begitu, tentang kerusakan ginjal dan gini dan pencegahannya seperti apa, kenapa bisa kena itu? Mungkin demikian dokter per Ya, penyakit. Usul memang saja. banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus Banyak berkati. umumnya yang kayak gitu, Bu, minta. Cuman saya bilang, aduh saya lebih banyak ke dokter rohani yang kayak gitu kelihatannya Kan jalan keluarnya juga pasti rohani, dokter. nggak sulit lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau yang kayak gitu biasanya Bu bisa sama saya itu bisa langsung kontak ya, minta izin di WA dulu. Di WA dulu, Pak, mau konsultasi dong karena ada sakit begini-gini. Nah, itu lebih enak, simple. Nanti saya yang kontak balik lalu ngomong dia ya. Nah, tapi kalau misalnya melalui Zoom, kadang kan itu bukan masalahnya dia, jadi ini sebenarnya apa sih ngantuk-ngantuk jadinya. Gitu ya. Kecuali bagaimana caranya supaya kantong kering jadi basah. Mereka udah pusing, ambil dompetnya, gitu kan? Ada aqua di sampingnya, tolong disiram, gitu ya. Oh, udah basah, Pak. Bener katanya, kan sebagai alat bukti. Oh, Pak Andre, udah jangan tepuk tangan lagi, Pak Andre. Nanti rame. Terima kasih, Bu Oli. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, shalom. Terima kasih Pak Dokter ya hari Nanti ini. saya sambil mendengar ya, saya tapi tutup kamera karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan ya. Ya, ini Pak Dokter hanya menggunakan waktu lunch time-nya saja, jadi tidak bisa panjang. Nanti Pak Dokter berjanji akan memberikan saya kapan lagi dia akan boleh membagikan sharingnya. Tapi tidak bisa dijadwalkan karena ya mendadak kan ada tugas-tugas yang jauh lebih penting dari itu dia. Jadi saya kira cukup sekian saja. Nanti untuk teman-teman yang mau bertanya ya nanti kita akan schedule ya untuk kapan bisa Dr. Saud bisa melayani. Dr. Saud akan kembali ke markas ya, Dok? Atau gimana? Atau masih ada waktu kah? Halo? Saya lagi di markas internal, Pak, sekalian ada medisnya. Ya. Ada medis. Ya, mohon maaf teman-teman karena Dr. Saud ada kegiatan yang lain karena dia hanya menggunakan waktu istirahatnya lah, untuk bisa melayani kita. Nanti dia akan memberikan waktunya kapan lagi. Jadi siap-siap saja setiap saat, setiap hari Senin sampai Kamis. Teman-teman yang akan berkonsultasi kesehatan silakan tetap hadir ya di Zoom kompak siang ini jam pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan Pak Dokter bisa meluangkan waktu lagi di waktu lunch time-nya, waktu istirahat makan siangnya lah, boleh kita ya melayani di Zoom kompak siang, memang jam makannya. Oke, terima kasih banyak Dr. Saud. Kita akhiri konsultasi kesehatan dan